warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Putri? Alhamdulillah baik, sehat Pak Tony. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Pak Tony juga? Alhamdulillah Putri sehat, sehat selalu Putri dan selalu semangat. Alhamdulillah. Oke, Putri, sebelum kita melakukan proses coaching pada siang hari ini, di sini saya sebagai observer atau pengamat. Sekali lagi Putri, sebelum proses coaching yang dilaksanakan pada siang hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Putri terkait rubrik penilaian. Biar saya tahu, Putri juga tahu terkait apa yang nanti saya akan nilai kepada Putri. Ya. Terkait rubrik penilaian Putri ada beberapa. Yang pertama adalah dalam proses coaching, coach memiliki prinsip seorang coach. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah mengoptimalkan potensi. Selain itu, saya harapkan juga seorang coach memiliki kompetensi inti dalam proses coaching. Yang pertama adalah presence, kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik frasa. Dan yang paling penting, saya mengharapkan nanti proses coaching ini sesuai dengan alur tirta. T-nya adalah tujuan, I-nya adalah identifikasi dan rencana, dan diakhiri dengan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang saya lakukan kepada Putri. Ya. Apakah bisa dipahami, Putri? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya? Ya. Oke, baik. Selanjutnya, Putri, sebelum kita melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Putri. Yang pertama, terkait kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu Tri kembangkan dalam proses percakapan coaching ini? Dalam proses percakapan ini yang ingin saya kembangkan itu ada dua, yaitu mengenai mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot, begitu Pak. Berarti ada dua kompetensi Ya, yang ingin Putri kembangkan. Tapi di antara dua kompetensi ini lebih spesifik lagi, Putri ingin mengembangkan yang mana? Untuk yang lebih spesifiknya, saya ingin mengembangkan yang membuat pertanyaan berbobot. Gitu ya, Putri. Iya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait indikator ketercapaian, Putri. Tolak ukur yang ingin dituju dalam proses coaching itu seperti apa? Jadi terkait indikator ketercapaian tolak ukur yang ingin saya capai, yang saya tuju pada coaching ini adalah saya dapat menggali ide-ide dari coaching dan mampu untuk menemukan pemecahan masalah yang tepat. Gitu ya. Jadi Putri ini ingin menggali ide-ide sehingga solusi itu tepat ditemukan oleh seorang coach. Oke. Hanya itu saja, Putri, yang ingin saya tanyakan. Setelah ini Putri bisa melakukan prosesi coaching, dan saya mengharapkan nanti selama proses coaching bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Putri tadi sampaikan. Ya, terima kasih. Sudah siap, Putri? Insya Allah siap, Pak. Insya Allah siap ya. Silakan Putri untuk melakukan proses coaching. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yud. Waalaikumsalam Bu Nia. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Yud. Apakah hari ini ada waktu Bu Yud? Alhamdulillah hari ini waktu saya longgar. Ada keperluan apa Bu Nia ya? Ya Bu Yud, terima kasih atas waktunya nanti. Jadi saya ada yang perlu saya diskusikan Bu kali ini. Barangkali nanti kita bisa ngobrol untuk saya menyampaikan permasalahan saya Bu terhadap siswa. Jadi ini Bu Yud, siswa saya itu kan kalau di jadwal itu pukul 12 itu kan sudah harus salat zuhur, sudah harus masuk di musola. Nah tapi yang terjadi pukul 12 itu masih belum di musola, jadi baru masuk itu 12:10, 12:15 seperti itu. Sedangkan kalau terus-terusan seperti itu mengganggu kegiatan selanjutnya Bu. Yang selanjutnya kan makan siang, terus habis itu istirahat kedua.
sehingga karena mereka terlambat mereka kehilangan waktu untuk istirahat. Itu sih yang dirasakan saya. Apakah Bunia sudah menelusuri dari permasalahan tersebut? Sejauh ini sudah Bu, saya bertanya ke beberapa guru yang mengajar sebelum jam sholat itu. Jadi saya tanya ke mereka apakah sudah mengarahkan siswa itu setelah pembelajaran sudah waktunya sholat lalu diarahkan untuk wudhu lalu sholat atau belum. Itu sih dulu yang sejauh ini saya lakukan. Ya. Lalu dari pengamatan Bunia setelah diarahkan itu anak-anak itu seperti apa? Kalau dari pengamatan saya ya ada beberapa yang sudah ada perubahan. Jadi sudah mulai langsung dari kelas langsung ambil wudhu langsung sholat. Tapi tetap masih belum 100% sih Bu peningkatannya. Jadi itu sih yang terjadi. Kira-kira kondisi ideal yang seperti apa yang Bunia harapkan? Kondisi yang saya harapkan itu ya yang jelas anak-anak itu bisa disiplin waktunya gitu Bu. Sudah tahu bahwa jadwal itu kan sudah ditempel di kelasnya masing-masing. Jadi pembelajaran ini tuh sampai pukul 12 ini sampai pukul 12.30 itu 12.20 itu adalah waktunya untuk sholat. Jadi mereka bisa mengatur waktunya sehingga tidak melebihi dari jam yang harusnya, sehingga mereka tetap ada waktu untuk istirahat. Jadi mereka bisa disiplin waktu jadwalnya itu. Saya. Kalau begitu, apa yang bisa Bunia lakukan untuk meningkatkan dari pengarahan anak-anak untuk mengarahkan anak-anak ini biar anak-anak lebih mengerti seperti itu? Ya, mungkin yang perlu saya lakukan selanjutnya adalah saya bertanya dulu Bu ya ke siswa secara langsung. Artinya itu tadi kan saya sudah melakukan tanya ke guru. Nah, mungkin selanjutnya saya akan melakukan tanya langsung kepada siswa. Apa yang sebenarnya mereka lakukan dari 10 menit itu tadi kok tidak segera masuk ke musola. Jadi transisi dari kelas menuju tempat wudhu lalu kemudian musola itu apa yang mereka lakukan? Apakah ada sesi ngobrol bersama teman-teman yang harusnya itu tidak terjadi? Apakah ada kegiatan lain yang harusnya itu tidak terjadi di jam tersebut? Itu sih mungkin yang akan saya lakukan. Kemudian dari yang sudah Ibu lakukan, bagaimana tanggapan dari anak-anak tersebut? Yang sudah saya lakukan tanggapannya siswa ya yang pertama namanya anak SD ya Bu, apalagi yang kelas bawah, terutama kelas bawah itu mereka ya masih belum bisa langsung aksi perbaikan gitu loh Bu. Jadi ada yang sudah sadar bahwa sudah diingatkan terus kemudian berubah, tapi masih ada beberapa juga yang masih belum memahami apa yang saya sampaikan gitu. Jadi tetap melakukan itu, tapi terus kemudian saya pantau terus. Jadi setiap hari saya lihat, saya amati, saya pantau, saya tunggu proses mereka itu sehingga sampai di titik mereka itu saya itu melakukan itu harus sesegera mungkin, tidak ada lagi ngobrol dengan temannya, tidak ada lagi menunggu temannya yang lagi wudhu. Nah itu kan juga membuang waktu ya kalau menunggu teman itu. Jadi itu sih respon mereka sudah alhamdulillah bagus ya. Kemudian selanjutnya rencana apa saja yang Bunia lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Rencana yang akan saya lakukan mungkin yang pertama adalah tadi mengkomunikasikan dulu bersama guru-guru. Kita buat jadwal untuk piket mendampingi pemantauan siswa itu tadi, mendampingi siswa dalam sholat zuhur itu tadi, sehingga tidak terjadi siswa yang itu tadi yang ngobrol, yang menunggu temannya atau seperti apa. Jadi saya akan berdiskusi dengan guru untuk melakukan membuat jadwal itu. Jadi guru-guru bisa standby di tempat-tempat tertentu yang dimana biasanya menjadi tempat untuk kumpulnya anak-anak ketika selesai dari kelas. Kira-kira berapa lama Bunia yang dibutuhkan untuk melakukan rencana Bunia? Mungkin 1 minggu sih Bu, cukup. Cukup ya.
bukunya. Terus kemudian komitmen apa yang dunia lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Komitmen saya yang jelas tentunya ya saya harus konsisten ya Bu dengan apa yang saya rencanakan. Terus saya harus melakukan kerjasama dengan kolaborasi dengan guru-guru untuk bisa melakukan kesuksesan rencana saya ini. Jadi ya itu sih Bu, sudah. Terima kasih. Terus kemudian adakah dukungan dari orang lain yang dibutuhkan? Ada Bu tentunya. Yang pertama ya tadi guru. Selain itu juga orang tua. Orang tua kami kasih tahu bahwa jadwal ini seperti ini dan anak-anak itu mungkin tidak semua orang tua yang kita kami kasih tahu, tapi berapa anak kan biasanya kan ada apa ya, ada maskernya ya, dari 10 anak itu pasti ada maskotnya. Nah maskotnya ini yang kami komunikasikan kepada orang tua, membantu untuk mengingatkan, membantu untuk sounding bahwa kalau di sekolah itu ya lakukan sesuai jadwalnya, itu tidak mengulur waktu, tidak melakukan hal-hal yang di luar hal yang menghabiskan waktu juga di situ, menyita waktu. Baik, Bunia, dari percakapan kira-kira Bunia sudah mendapatkan solusi dari masalah ini? Alhamdulillah sudah saya dapatkan solusinya tadi. Saya komunikasi dengan gurunya, kemudian saya observasi langsung ke siswanya, wawancara, tanya-tanya, menggali informasi, kemudian saya membuat jadwal itu tadi sih bersama gurunya. Ya, terima kasih Bunia. Saya kira untuk percakapan kucing ini saya kira cukup ya Bunia ya, dan semoga rencana Bunia bisa berjalan dengan baik dan lancar. Apa yang diharapkan bisa tercapai. Demikian Bunia, dan terima kasih. Bunia sudah cukup nggih? Sudah Bu, terima kasih atas waktunya. Saya cukup plong dengan kegiatan kucing hari ini. Saya sudah menyampaikan apa yang menjadi keresahan saya, dan Bu sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari apa yang menjadi keresahan saya selama ini. Terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ibu, terima kasih. Alhamdulillah Putri, tadi saya sudah melihat proses coaching Putri dengan Koji. Ada beberapa catatan dari saya, sudah saya catat, tapi sebelum saya menyampaikan itu ada beberapa pertanyaan. Apakah boleh saya bertanya kepada Putri? Silakan Pak Tani. Oke, yang pertama adalah apa yang sudah Ibu Tri lakukan saat coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari coaching tadi? Yang sudah saya lakukan dari proses coaching tadi adalah saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Demikian Pak Tani. Itu ya, oke. Kalau memang saya boleh menyampaikan, ada beberapa yang sudah saya catat Putri. Yang pertama tadi Putri sudah melakukan sesuai dengan kompetensi inti, yaitu proses kreatif, di mana Putri tadi sudah menggali ide-ide coaching dengan baik, sehingga coaching ini bisa menyampaikan solusi-solusi yang tepat yang bisa dilakukan. Kemudian Putri juga tadi sudah melakukan menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga mengoptimalkan potensi dari seorang kuci. Dan yang terpenting Putri tadi sudah melakukan alur tirta ini dengan baik, dari tujuan, kemudian menentukan identifikasi, rencana, sampai dengan alur tirta yang terakhir yaitu berupa tanggung jawab. Secara umum Ibu Tri sudah menerapkan proses coaching dengan sangat baik Putri. Kemudian pertanyaan terakhir Putri, kira-kira nih kompetensi yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini seperti apa? Nah, jadi kira-kira kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini adalah dengan kehadiran penuh. Karena saya saat melihat coach tadi tidak terlihat seperti tegang.
Jadi sebaiknya sebelum saya melakukan coaching, saya melakukan teknik stop dulu supaya coachingnya nanti merasa lebih rileks gitu Pak. Oh gitu ya, berarti Putri ini mengharapkan kehadiran penuh yang menjadi harapan di proses coaching yang ingin dikembangkan, gitu ya Iya. Putri. Semoga nanti Putri teknik ini bisa dipahami lagi, Putri bisa dikuasai lagi. Tidak hanya teknik ini, mungkin teknik-teknik lain juga Putri bisa pahami dan juga bisa kuasai. Dan semoga Putri ini menjadi bekal kedepannya dalam melakukan proses coaching, sehingga Putri nanti bisa melakukan proses coaching ini dengan baik sesuai dengan alurnya dari awal proses sampai tujuan yang ingin diharapkan sampai dengan pertanggungjawaban gitu Putri ya. Ini merupakan sebuah proses yang bagus untuk Ibu Putri ke depannya dalam melaksanakan proses coaching ini dengan baik. Mungkin demikian Putri yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua, terutama kepada anak didik kita di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Putri ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.